wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Kiwandono Nyoto Sudiro. Kali ini channel YouTube kami mengadakan atau mengeluarkan video cara belajar menulis aksara Jawa. Yang mana pada saat ini karena gencarnya virus corona, banyak sekolah yang diliburkan, akhirnya para siswa dan siswi itu aktif belajar di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para siswa dan siswi yang belajar tentang aksara Jawa. Jadi aksara Jawa itu tidak banyak. Sudah dikatakan aksara Jawa itu cuma 20. Jadi mek 20. Namanya aksara Jawa Lugu atau Denta Dwanjono. Jadi aksara Denta Dwanjono jumlahnya 20. Aksaranya cuma 20, yaitu Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga. Nah ini aksara Lugu. Jadi keistimewaan atau kelebihan aksara Jawa itu satu huruf atau satu aksara itu sudah bunyi. Lain dengan aksara Latin itu baru membutuhkan aksara huruf konsonan dan huruf vokal baru bisa bunyi. Tapi kalau aksara Jawa cuma satu huruf itu sudah bisa bunyi. Misalnya kita mau menulis no. Ini kalau aksara Latin N dan A lagi bisa bunyi nah. Tapi kalau aksara Jawa cukup satu huruf. No. Nah itu sudah bunyi. Sudah bisa bunyi no. Kemudian arep nulis sopo. Nah, sopo. Misalnya sopo. Sopo ini aksara Latin dan banyak huruf, 4 huruf. Konsonan, vokal. Tapi kalau aksara Jawa cuma 2 huruf. Sopo. Yaitu so dan po. Nah, ini sudah bisa bunyi. Sopo. Kemudian mau nulis opo misalnya. Opo. Ini tulisannya apa. Jadi bahasa Jawa itu pakai A itu bacanya O, membacanya O. Jadi opo. Oleh gawe O malih opo, iki padha karo merek HP. Jadi ini apa itu pakai A. Ya nulisnya cuma pakai 2 huruf. Ho dan po. Nah, gitu. Ho po. Nah, opo. Bagaimana kalau dengan 3 suku kata, misalnya nawolo. Nah, itu sudah bisa bunyi. Nawala. Nawolo. Ya 3 huruf, yaitu no, wo, lo. Nawolo. Jadi ini sudah bisa untuk menulis dan sudah bisa dibaca. Cukup dengan 1 huruf. Selanjutnya ada yang namanya sandangan. Sandangan itu dalam aksara Jawa ada beberapa jenis sandangan. Yang pertama akan saya perkenalkan yang namanya sandangan swara. Yang mana fungsinya sandangan swara itu adalah merubah dari suara O menjadi I, U, E, atau dan O juga. Jadi sandangan swara itu fungsinya untuk merubah itu. Contoh yang pertama adalah sandangan wulu. Wulu adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah merubah untuk membuat suara I. Contoh umpamanya. Ini ada aksara legena tanpa sandangan. Kena diarani diwaca bisa dibaca sopo. Ini tanpa sandangan bacanya sopo. Tapi kalau aksara po-nya dikasih sandangan wulu nanti berbeda.
Jadi kalau aksara po-nya atasnya dikasih sandangan wulu, jadi pi. Bisa dikatakan, jadi bisa dibaca sapi. Jadi kalau tanpa sandangan sopo, kalau dikasih wulu di atasnya aksara po, itu adalah sapi. Itu fungsi kegunaan aksara atau kegunaan sandangan wulu. Kemudian untuk sandangan suku, ini adalah untuk merubah suara O menjadi suara U. Contoh misalnya, ini ada aksara legeno, sopo juga, sopo tanpa sandangan, sopo. Tapi kalau po-nya dikasih suku, kalau po-nya dikasih suku jadi pu. Jadi kalau ini namanya sapu. Jadi membacanya sapu. Jadi inilah fungsi suku untuk merubah suara menjadi u dari suara o. Kemudian pepet. Nah ini pepet ini membedakan tentang e ya. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu ada karakter e itu ada 3, yaitu e, e. Nah, e, e. Ini kadang banyak yang kurang paham tentang itu. Maka ini kalau dalam aksara Jawa itu jelas. Ini mau mau e itu jelas. Makanya pakai pepet. Pepet adalah fungsinya untuk adalah apa? E. Nah, untuk menulis e. Contoh misalnya, ada aksara legeno tanpa swara. Sopo tanpa sandangan ya, sopo. Tapi kalau dikasih sandangan pepet, kalau so-nya dikasih sandangan pepet, jadi namanya sepo. Jelas ini sepo, bukan sepo, bukan sepo. Ini sepo. Jadi artikulasi dalam bahasa Jawa itu untuk nya lebih jelas. Ya, ini adalah sepo. Kemudian untuk taling. Taling itu adalah untuk berbunyi e. Ya, jadi dari kata apa itu suara o berubah menjadi e. Nah, umpamane gitu. Misalnya ini ada tulisan tanpa sandangan. Ini namanya soro. Tapi kalau dikasih sandangan sudah berbeda. Adalah sare. Jadi kalau ro di depannya, jadi kalau taling ini memasangnya di depannya, menulisnya di depan aksara yang mau dikehendaki. Jadi kalau ini soro tanpa sandangan taling, tapi kalau ini sare, ini adalah pakai sandangan taling. Jadi ro dikasih taling, jadi sare. Kemudian ini aksara swara atau sandangan swara, ya sandangan swara ya. Yang kelima adalah taling tarung. Ini adalah yang untuk berbunyi apa? O. Misalnya gini. Nah, ada contoh ini. Coro. Jadi aksara tanpa adanya sandangan. Coro. Ning yang diwenehi sandangan. Bentar. Kasih sandangan sudah berbeda lagi. Ini co. Perbedaannya, kalau nggak dikasih sandangan, bacanya coro. Ini yang diwenehi sandangan taling tarung jadi coro. Ini perbedaannya. Jadi dalam hal ini saya menekankan atau memberi pengetahuan, membantu Anda semua bukannya karena saya ahli,
Bukan, saya juga sama-sama belajar lah memahami ini. Tapi saya bertekad supaya aksara Jawa itu tetap berkembang di hati masyarakat, terutama kita orang Jawa. Jadi ini tentang sandangan swara. Selain ada sandangan swara, sandangan panyigek wando. Nah, ini fungsinya untuk apa? Panyigek wando itu mengakhiri kata-kata. Wando itu adalah suku kata. Jadi ini fungsinya akan saya jelaskan satu persatu. Di sini saya paparkan ada 7 panyigek wando. Nah, yang pertama adalah layar. Ini bentuknya. Layar itu seperti ini. Nah, fungsinya apa? Untuk panyigek wando kata-kata R. Nah, misalnya ada bayar, ada karma. Nah, ini contoh seperti ini. Kalau misalnya ini ada kata aksara legena. Tanpa sandangan namanya adalah boyo. Tapi kalau nanti sudah dikasih sandangan, misalnya begini. Dadi bayar. Ada contoh misalnya. Nih. Contoh misalnya. Contoh. Tanpa sandangan. Ini jenis namanya komo atau kama. Baca komo. Tapi kalau dikasih sandangan layar, gini, di atas ko dikasih sandangan layar, bunyinya jadi karma. Nah, ini fungsinya. Terus kemudian panyigek wando yang kedua adalah bentuknya adalah cecak. Cecak itu seperti ini. Ini fungsinya untuk mengakhiri atau menggunakan panyigek ng atau eng. Contoh misalnya, ini ada kata tanpa sandangan, boyo. Boyo. Tapi kalau dikasih sandangan yang namanya cecak atasnya yo, nah ini jadi bayang. Bayang. Kalau ini misalnya ada kata lagi bo dan ko, namanya boko. Tapi kalau bonya dikasih cecak, jadi bacanya bongko. Nah, ini perbedaannya. Kemudian berikutnya sandangan weknyan. Sandangan weknyan itu untuk suku kata yang H gitu ya. Pakai H ini. Bentuknya seperti ini. Jadi itu untuk menulis seperti ini. Misalnya ada tulisan aksara Jawa tanpa sandangan yang namanya coyo. Begitu ada co dikasih sandangan weknyan, bunyinya sudah berbeda yang namanya cah yo. Kemudian ada ingin nulis cegah gitu ya. Cegah ya tetap begini. Babat, cobat, go dikasih weknyan. Itu adalah cegah. Ini fungsi dari sandangan weknyan. Kemudian sandangan pangkon. Pangkon ini gunanya untuk panyigek wando selain layar, cecak, dan weknyan. Nah, misalnya kita mau menulis tamat gitu. Tamat.
Ini tulisannya masih tama. Nah, untuk supaya bisa menjadi mat, berarti ada aksara to yang harus mati. Nah, kita nulis to. Ini kalau dibaca tamata atau tamato. Tapi kalau to-nya ini dipangku, ini menjadi tamat. Jadi tamat gitu. Terus misalnya kata mau menulis awas gitu. Awas. Ini tamat. Kalau mau menulis awas begini misalnya, ngumpul-ngumpulan enggak masalah ya. Awas. Awas. Membutuhkan apa? So harus dipangku. Ini bacanya sawaso. Tapi kalau so ini dipangku menjadi awas. Awaso jadi awas. Jadi awas. Kemudian untuk sandangan yang namanya cokro. Cokro ini untuk menulis tentang seselan R atau sisipan R. Misalnya mau menulis Sri, menulis Pri, nah, menulis Pro, Kro, nah, itu pakai ini. Misalnya contoh, misalnya kita mau menulis pria, Prio. Mau menulis prio berarti apa? Po dikasih cokro. Ini adalah sudah pro. Tapi karena butuh i, nah butuh i, pakai apa sandangan wulu. Ini sudah menjadi pri. Artinya prio. Nah, misalnya mau nulis kromo. Kromo. Mau menulis kromo. Itu apa? Ya kro. Apa? Ko. Dikasih cokro. Sudah kro. Kemudian aksara mo. Jadi kromo. Lain dengan keret. Nah, ini keret ini khusus ya. Keret itu khusus untuk berbunyi kre atau pra atau bra. Jadi nggak ada sandangan lain. Khusus. Misalnya mau nulis kretek. Nah, kretek. Mau nulis kretek di sini. Contohnya nulis kretek. Nulisnya begini. To dikasih bebet, ko dikasih keret, to kasih bebet. Lah supaya bisa menjadi tek itu kita butuh yang namanya aksara go. Ini kalau nggak dipangku kretek go. Nah, balik ke pangkuan lagi, maka ini go harus dipangku, maka sudah menjadi tulis kretek. Nah, kemudian untuk pengkal ini adalah seselan J. Kita mau menulis kyo, pyo, tio. Nah, misalnya begini. Kita mau menulis namanya tio. Bebet. To. Nah, to ini elek. Aksara ini. To. Ini kalau tidak dikasih pengkal, ini bacanya seto. Seto. Biar menjadi tio, ini dikasih pengkal. Ini sudah menjadi setio. Begitu tentang sandangan Panji Kekwando. Kali ini juga saya perkenalkan sandangan-sandangan yang lainnya. Untuk sebetulnya untuk pembahasan tahap awal untuk sandangan-sandangan ini belum masuk ya, belum masuk kegunaannya bagaimana belum nampak, tapi saya perkenalkan lebih dahulu. Karena apa? Nanti tahap akhir atau tahap begitu memahami semakin dalam, nanti ada fungsi kegunaannya. Yang pertama adalah sandangan yang namanya adek-adek. Adek-adek ini bentuknya seperti ini, fungsinya untuk menulis di awal kalimat. Untuk awal kalimat atau awale ukoro. Untuk awal kalimat. Kalau sekarang bisa dikatakan untuk awal paragraf. Kemudian ada yang namanya podolingso, ini adalah untuk koma. Untuk koma. Kemudian podolungsi adalah untuk titik.
yang mana nanti kegunaannya juga dengan pangkon itu juga tumpang tindih ya. Saling nanti akan diperjelaskan lagi. Kemudian yang keempat adalah podo pangkat. Podo pangkat ini bentuknya seperti ini, fungsinya adalah untuk menulis angka. Jadi Jawa itu ada angkanya. Nanti akan saya perjelas lebih jelas lagi fungsi kegunaannya. Nah, sekarang belum nyampe ke situ, gunanya adalah ya saya perkenalkan lebih dahulu. Yang penting kita pemahaman dahulu nih, pemahaman dari suku kata ke suku kata yang lainnya dengan aksara yang lainnya. Perlu diketahui ada yang sangat penting dalam aksara Jawa itu ada yang namanya aksara ganten. Nah, aksara ganten itu apa? Ada dua, yaitu ngolelet, bentuknya seperti ini, fungsinya adalah untuk menulis le, nah, lo dikasih bebat, suaranya le, fungsinya untuk menulis itu. Kemudian yang kedua adalah poceret. Poceret itu adalah untuk berbunyi re, sama dengan ro dipebat, bunyinya re. Tetapi dalam penggunaannya, kalau kita mau menulis le, tidak boleh pakai ini, harus pakai ini. Kalau kita mau menulis re, tidak boleh pakai ini, tapi harus pakai ini. Contoh, misalnya, kita mau menulis lemah. Lemah. Itu begini. Lemah. Supaya bisa muni mah membutuhkan sandangan weknya, lemah. Ini pun juga bisa ditulis seperti ini. Nah, sama dengan ini sebetulnya. Nah, ini sama dengan ini. Tapi kalau menulis le pakai lo di pebat ini tidak boleh. Ini salah. Kenapa kok begitu? Karena ini adalah aturan. Tata caranya. Kemudian juga dengan poceret. Kita mau menulis apa? Misalnya mau menulis rego. 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 Nulisnya begini. Rego. Ini kalau menulisnya begini apa boleh? Ya sama dengan ini sebetulnya. Tapi kalau menulis seperti ini tidak diperbolehkan. Ini salah. Cara penulisan yang salah. Itulah fungsi dari tahap awal kita mengenal bagaimana kita bisa menyusun kata-kata dalam aksara Jawa ya. Memakai aksara Jawa dan kita juga bisa membacanya. Nanti akan saya perjelas lagi berikutnya. Kita akan mengenal yang namanya pasangan. Oleh sebab itu, ditunggulah video kami berikutnya akan memperjelas tentang pasangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang ingin belajar, ingin memahami tentang aksara Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya.